Simba, Simba, itu obat Simba. Itu obat Simba. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wartade Justin dan Bang Komri. Selamat pagi teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi teman-teman, pagi hari ini kita itu kembali melihat perkembangan kesehatannya Simba di hadapan kamera. Teman-teman bisa dilihat ini Simba masih terkapar lemas kayak gitu teman-teman, tapi alhamdulillah perkembangannya itu cukup baik juga ya Pak ya, karena dipanggil dia itu udah benar-benar ngerespon teman-teman. Sekarang itu walaupun dia berjalan ya ngesot seperti suster ngesot gitu teman-teman, tapi dia sudah bisa ada tenaga untuk bekesot jalan ya Pak ya. Dari pondoknya sampai ke depan rumah ini lah bisa jalan sendiri. Iya, ngesot teman-teman. Mungkinnya mau juga apa pancaran matahari panas ya. Jadi dia tidak mau di situ terus dan mau jalan-jalan juga sekalian olahraga teman-teman, supaya memperkuat tulang-tulangnya, karena kami lihat kondisi Simba ini seperti kena lumpuh ya Pak ya. Nah, kalau patah-patah tulang nggak ada teman-teman, kita periksa sedetil mungkin di badan dia itu sampai kita pegang-pegang ya Pak ya. Tidak ada bekas gigitan ular, walaupun kecil atau besar nggak ada sama sekali teman-teman, tapi kondisinya lemas kayak gini. Barusan dibagi vitamin yang nggak galak makan ini sebenarnya. Sebenarnya itu vitamin hewannya, itu saya juga nyetok juga Pak, vitamin hewan ya. Saya juga cemas di waktu ayam juga itu. Saya udah banyak ayam yang sakit dulu tuh. Jadi anjing juga saya siap juga, saya tanya-tanya langsung ayam, dan juga belum ada tuh kambing itu saya belum nanya-nanya juga vitamin kambing itu. Ya, lebih tepatnya yang itu tadi itu teman-teman, vitamin biar selera makan itu bertambah gitu teman-teman, biar dia selera makan. Nah, jadi semoga saja Simba bisa sembuh lagi dan bisa bantuin kita jagain kebun kita. Nah, untuk hari ini kita akan beraktivitas di hadapan kamera teman-teman. Untuk teman-teman yang sedang menyaksikan video ini tapi belum pencet subscribe-nya, silahkan pencet dulu supaya tidak ketinggalan video menarik dari Warta Petani Muda dan Bang Komri. Oke teman-teman, kalau begitu kita tinggalkan Simba dulu dan kita akan melakukan aktivitas. Kita capak pinggirnya ya, terus naik sama situ pinggir tuh juga. Masalah itu. Ulang mundur. Nah.
Oke teman-teman, jadi saya sama Bang Gomri berbagi tugas. Bang Gomri mulai mau nyemprot di sekitaran sini teman-teman, di tempat yang kemarin kita bersihkan ini. Jadi saya sekarang sedang menerbas di pinggiran lahan kita ini teman-teman, karena lahan kita ini teman-teman tahu sendiri akan segera kita olah menjadi perkebunan lagi teman-teman, mohon doanya. Nah itu Bang Gomri sudah mulai nyemprot di bagian ujung situ teman-teman, supaya tidak ada semak belukar, supaya yang saya terbas ini dia benar-benar mati total dan tidak menyisakan akar yang bisa tumbuh lagi teman-teman. Nah kalau untuk bagian saya teman-teman, untuk yang belum diterbas itu tinggal bagian ini lagi ya tuh kan, di pinggiran mulsa kita ini, di pinggiran lahan banyak sekali semak-semak kayak gitu. Kalau kita mau bertanaman cabai teman-teman, itu sangat-sangat mengganggu dengan perkembangan cabai kita itu. Nah cabai itu kan tahu sendiri, kalau kita nanam cabai panjang itu kita ngerawatnya seperti ngerawat anak sendiri teman-teman, kalau memang benar-benar mau berhasil. Alhamdulillah di lahan ini teman-teman, kita sudah 2 kali berhasil menanam perkebunan. 1 perkebunan cabai, kedua perkebunan semangka ya Pak ya. Dan itu kita dapat hasilnya sampai kita bisa jualan teman-teman. Jadi tanah yang kita ini tadi ada 1 bulan kita hentikan, enggak bekerja lah tanah ini, menyuburkan tanaman ya. Jadi di waktu ini kita bersihkan lagi, kita gemburkan lagi bedeng-bedengannya, baru kita tanam kembali. Iya. Itu teman-teman, semoga saja masih bisa dan masih bisa menyuburkan tanaman-tanaman kita, karena ini sudah 2 kali kita melakukan bercocok tanam di lahan yang satu ini teman-teman, 1 petakan. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya untuk pinggiran-pinggiran situ sudah kita terbas, sudah disemprot juga sama Bang Gomri teman-teman. Kalau rumput-rumputnya kayak gitu
itu bisa langsung disemprot, dia langsung mati teman-teman, karena jenis rumput yang batang dia tuh lunak teman-teman. Yang kita terbas itu jenis rumput yang batang dia keras ya Pak ya, yang rumput kayu gitu teman-teman. Nah untuk yang di bagian sana itu sudah selesai semua. Yang kemarin tempat kita mengambil rumput untuk kambing itu, sisa-sisa cabai juga sudah bersih teman-teman, sudah sampai ke ujung. Nah begitu. Sekarang coba kita lihat lahan kita ini teman-teman yang akan kita tanami lagi ini seberapa luas. Ini tidak terlalu luas ya Pak ya, tapi kalau ditanami cabai teman-teman dengan perawatan yang maksimal itu insya Allah bisa menghasilkan. Semoga saja ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Kalau ada yang berminat ingin berkebun, perkebunan itu sebenarnya tidak terlalu harus luas ya Pak ya, tapi yang jelas perawatan harus maksimal. Perawatan, dan juga kita juga yang ini ya, nanti jengkol yang ini jarang juga terjadi di dahan yang rendah ini sampai besar. Ini harus ininya matikan dulu jadi batang ini. Jadi kita buang juga, jangan sampai pancaran mataharinya enggak masuk. Jadi harus kita pangkas ya Pak ya. Kita pangkas sedikit. Untuk kebun-kebun jengkol ini teman-teman, nah ini jengkol semua. Ini siap kita pangkas karena selain membuat subur jengkolnya tidak terlalu tinggi batangnya teman-teman, kalau kita pangkas juga membuka ruang untuk matahari masuk langsung ke kebun ini teman-teman. Jadi tidak terhalang daun-daun jengkol. Insya Allah tanamannya lebih subur begitu. Nah tidak terlalu luas teman-teman untuk kebun kita ini, tapi kalau perawatannya itu cukup bagus itu bisa menghasilkannya Pak ya. Tidak perlu luas-luas, percuma teman-teman kalau luas-luas tapi perawatannya kurang, kita tidak terawat-rawat ya Pak ya, karena terlalu banyak itu bukannya untung teman-teman, malah buntung, kita rugi. Lebih banyak lagi apa, pengeluaran lebih banyak lagi, tapi penghasilannya itu apa tuh belum tahu, belum maksimal. Ini kalau kebunnya nggak terawat tuh, kalau mau kelebaran. Tapi kalau yang dikit seperti ini insya Allah kita terawat, dan juga modalnya nggak salah banding sama modal sama penghasilan. Terjangkau lah teman-teman kalau masalah modal. Kalau dikit kan, untuk perawatan kita terjangkau, tidak terlalu rumit, tidak terlalu lama gitu teman-teman. Oke teman-teman, aktivitas kita di sini sudah selesai. Bang Kobri juga udah selesai untuk nyemprot. Jadi sekarang kita melanjutkan aktivitas yang lain. Tetap pantengin video kita, semoga saja teman-teman semuanya terhibur. Dan sekarang itu sudah cukup siang teman-teman, sudah jam 11 kira-kira. Jadi waktunya kita untuk ngelepasin kambing-kambing ternak kita teman-teman. Aduh, wah besar besar benar. Lihat teman-teman, ini kita pulang dari kebun, mampir ke tempat kebun keladi yang lama ini teman-teman. Ternyata masih ada sisa, dan isi dia tuh banyak banget kayak gini teman-teman. Nah, udah busuk gak Bang? Enggak kayak yang ini. Iya bagus Bang. Isi yang kedua nah. Nah teman-teman, kita rebus Bang. Ambil. Kemarin itu kita panen yang dekat rumah itu nggak ada isinya teman-teman, makanya kita buang, kita cabutin. Nah bagus Bang, kebetulan sekali teman-teman, udah bawa ember bekas Bang Kobri nyemprot tadi. Ya, tadi sudah saya cuci juga tadi. Ini kan nggak kena racun loh, cuma untuk ambil air dari dalam drum teman-teman. Nah busuk Bang ini. Nah tapi ininya yang busuk, ininya enggak. Kalau yang lainnya ada Bang. Ada. Ini Bang. Coba dibongkar. Iya ada Bang, isi ya Bang. Nggak tahu masih bagus apa enggak. Lihat tuh teman-teman, daun dia tuh udah bolong-bolong kayak gini. Nah ini, nah juga ini. Udah bagus tuh. Iya bagus Bang, belum busuk itu. Oh teman-teman, besar-besar, merah banget ini. Ya kita ambil yang bagus. Kebetulan sekali teman-teman, nggak disangka kita panen keladi ini. Keladinya udah di dalam semak ini, karena ini kan udah selesai panen kemarin itu, panen semua habis,
sisa anak-anakannya. Ternyata anaknya itu berisi juga ya guys sekarang gitu. Ya tuh udah nggak kita rawat teman-teman. Nah, udah semak belukar. Dan di sini ada buah pepaya. Ya tuh. Dan ini udah kekuning-kuningan. Kayaknya beberapa hari lagi atau 1 minggu lagi. Yang ini udah matang, udah mulai kuning. Daun lagi, buah dia ini teman-teman. Yang muda ini enak juga, Ayu sering bikin sayur. Daun pepaya, buah pepaya. Ternyata di sini teman-teman keladi yang di pinggir sumur kita ini banyak isinya besar-besar ya. Ini beda-beda keladi nih. Putih yang ini bang? Ya ini keladi yang di air ini. Keladi pinggir air ya. Oh, gitu. Isinya beda dengan yang itu. Ini nggak ada isi bang. Tanam lagi bang. Mungkin bekas kita panen dulu. Coba ini. Ini lokasinya dekat sumur kita teman-teman. Oh, besar. Dia di lumpur yang ini teman-teman. Ya, tumbuhnya di rawa. Ini keladi di air nih. Dan cukup lah. Enggak. Tadi punya ini kata. Ini lihat isinya. Besar juga bang? Iya. Oh, teman-teman. Ini saya potong tadi. Langsung aja langsung kita kupas deh kali. Kupas. Kupas deh. Mau kupas nih. Buang dulu. Tinggal tanah beda. Itu. Ada biji nih. Halo Rasuna. Bison. Rainbow lepas ya Kopci. Lepas teman kali. Rainbow. Tuh Rainbow udah tunggu dulu sih. Ada dapat makan lagi. Ayo turun. Ayo Bison. Turun. Tasmina turun. 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 Pesan. Murian.
Mana tali? Rainbow, hari ini boleh main. Ayo turun. Turun. Ayo. Bonet. Ayo turun. Ayo, ayo. Ayo turun. Main, ayo. Ayo, Tison. Bujang, bonet. Ayo. Joget, ayo turun. Dem, Tison, nak kemana main, Son? Kau tuh bujang, Son, main, Son. Nak duma bae. Ayo. Tak boleh. Nah, Tison naik lagi. Lihat tuh. Ini tembongan dia ini udah dikasih turun, udah dikasih mau main, gak mau turun. Ini Rainbow kalau mau turun, lehernya kita kasih tambang dulu, kita kasih tali ya, Bo. Karena Rainbow nakal. Rainbow susah pulang, bandel. Keluar dulu. Ayo. Kita kasih tali dulu ya, Bu. Kalau nggak nakal nggak dikasih tali, Bu. Nah, lihat tuh tetap lincah banget ini. Rainbow. Iya, Rainbow banyak minum, pintar ya. Turun. Ayo. Son, ayo turun dulu, Son. Ayo, aduh, Tison ini. Tison mau kemana, Son? Aduh, turun, Son. Tison enggak turun. Gak boleh naik, saatnya main. Waktu main, Son. Turun, Son. Rainbow kita kasih tali. Karena Rainbow sini nakal. Jangan, Mbak, jangan ngecai. Peson. Dan kuil. Kini lah pemengisian itu. Sedangkan. Tison belajar naik terus tuh, lihat tuh. Tison sekarang udah ada nyali untuk naik turun ke rumah. Tapi itu mau nombor terus. Suka main dia itu, teman-teman. Nah kan Rainbow rasain nakal, kita kasih tali. Dah, Bu, dadah, silakan main. Nah kan yang lain gak ada yang pakai. Rosmina. Betul, Rosmina marah sama Rainbow. Dari Tison dan turun. Maka di gudang tuh, padahal makanan di atas banyak. Turun dulu, Bu. Tison. Nah, Rainbow udah main di sana sambil makan. Ayo. Makan di gudang ya, Bu. Bagus kalau ngumbu. Dia jauh-jauh. Oke, teman-teman, itu Ayu sudah ngerebus itu tadi keladi ya. Son nggak boleh naik. Rebus keladi. Jadi sekarang kita coba ajak main Tison, teman-teman. Ayo, Son, kita main, Son. Turun. Aduh. Saya nggak berani itu kalau di dalam pagarnya. Itu saya nggak berani. Kepalanya dipegang, didorong-dorong. Itu langsung nombor. Dia itu nggak nabrak, teman-teman, cuma dia bercanda. Apa, Son? Nggak mati, Son. Aku nggak mati, Son. Tison amis. Langsung lari dan didorong lari itu. Langsung. Kita udah Tison, mundur.
Kalau di pagar, aku udah berani itu kalau tengah sempit. Nabrak kamu, Son. Udah nakal, Son. Udah, Son. Nah, jangan sampai nempel. Apa nempel enggak di kuis tok. Nyukit ya. Nyukit, tanduk tajam. Aku potong tanduknya. Enggak boleh, Son, Jangan dipotong. Kalau nganggu telinganya itu enggak kuping. Enggak. Ya tuh, kuat banget. Kuat nih dorongan. Bentar. Boleh nakal, Son, No. Waduh. Aduh. Lega. Dapat itu tumburannya itu. Dia itu bercanda, teman-teman. Kalau misalnya dia itu emang mau numbur, ya, dia itu langsung kepala itu langsung nonjol ke depan. Ya, nonjol. Dia tuh nah, dia. Nah, dia tuh datar banget, teman-teman. Malahan ditarik ke belakang. Itu cuma uji nyali orang saja ini. Mau mundur itu? Oh. Yang itu datang kadang-kadang itu. Udah mah? Kok nggak ada nyukit-nyukit? Dem, Dem, main situ, main jauh-jauh. Main situ. Umur lagi. Peroman masih anak-anakan itu. Iya dia ini. Udah dewasa. Ya. Sudah jauh-jauh dengan Pak Pison. Ya, masak. Masih belum ada itu. Oke, teman-teman. Jadi sekarang waktunya kita makan ini. Nah, ini keladi yang kita panen tadi, teman-teman. Sudah cukup lama juga kita nggak bikin video makan hasil panen keladi, teman-teman. Mungkin di sini ada teman-teman kita yang baru. Nah, jadi biasanya kita makan ini cocolnya pakai madu, teman-teman, madu asli. Sebenarnya. Lumer kali Yang ini. Enggak. Aku nanya ini dulu kalau belum jadi gula ini. Ada belum jadi gula semua. Saya manis tebu ini. Hei, kenapa? Nah, jadi gula merah ini. Jadi gula pasir. Ih, teman-teman lihat tuh. Lumer banget. Ayo yuk. Enggak selera katanya. Ini makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak gulai lagi di dalamnya kak dia gulai. Batu. Kali nanggar sih kak. Jadi gulai pasir. Putih sebenarnya orang. Apa badannya? Mabuk. Gak mabuk. Kau mabuk? Kalian mabuk. Kita cicip punya Bang Komri. Manis tabu. Kalau mabuk pakai tandu. Jadi apa? Simbah. Benangkong. Umur banget. Alhamdulillah teman-teman, itu Simba tadi udah bisa jalan, nggak ngesot lagi ya Pak ya. Ya. Tapi jalan 2-3 langkah dia tiduran, istirahat, masih lemes. Mungkin itu juga kemungkinan itu berjalan terlalu jauh, jadi kecapean juga kali. Nggak mungkin masa sampai 1 hari 1 malam capek. Ya soalnya sehari jalan besar itu terus harus menyusuri jalan ke desa itu Capek. Ya kelihatan desanya mau pulang. 1 hari 1 malam jalan mah. Kasihan banget teman-teman, pas kita nemu dia itu dia apa berbunyi bersuara itu nggak bisa teman-teman, kasihan banget. Kalinya bisa bersuara itu di waktu kita panggil itu pasti gonggong. iya. Oke lah teman-teman, kita mau menikmati ini hasil panen kita. Kali ini kita istirahat
Dan setelah istirahat jam-jam 2 nanti kita akan lanjut aktivitas di belakang kamera ya Pak ya. Seperti biasa kalau aktivitas kita di belakang kamera sekarang itu teman-teman membuat material untuk rumah Bapak di desa ya Pak ya. Sebenarnya material itu udah ada, tapi prediksi Bapak dulunya rumah kayu ya. Nah, tidak dibikin rumah kayu. Jadi ngomong-ngomong, kata-kata yang tukangnya itu mahal dari rumah beton. Dan juga alasan Bapak itu kayu masih perlu renovasi ke depannya Pak ya. Karena kayu itu gampang rapuh teman-teman. Sekalipun kita pakai kayu yang berkualitas. Kalau beton itu jangka lama. Jadi kayu yang untuk beton sama untuk rumah kayu itu beda. Ada yang 12 ya. Ada yang 10 kali 10 kalau kayu. Tapi kalau beton 7 13. Pokoknya lebih panjang gitu ya Pak ya. Jadi kayu yang kita bikin dulu itu sebelum kita bikin konten YouTube kita itu sudah mempersiapkan untuk renovasi rumah di desa teman-teman. Jadi kita sudah bikin material kayunya semua sudah lengkap, dan ternyata kita berubah lagi rencana mau ke rumah beton teman-teman. Dan kayu yang sudah terkumpulkan itu tidak bisa dipakai, makanya kita sekarang saya sama Pak Kopri membuat material itu yang kekurangan tapi tidak seberapa ya Pak ya, sedikit. Nah jadi itulah aktivitas kita di belakang kamera untuk saat ini ya Pak ya. Nah jadi teman-teman, untuk aktivitas kita di hadapan kamera saya rasa sampai di sini dulu. Jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like. Jika teman-teman suka dengan channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe. Silahkan beri kami kritik dan saran secara sopan di kolom komentar supaya bisa kami perbaiki di video-video berikutnya. Jika selama pandangan video ini ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, baik dari saya, dari Bang Kopri, dari Ayu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah kalau begitu saya tutup dulu video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses petani muda. Mantap, dadah teman-teman semuanya.